Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada minggu ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berkata demikian bagi kita semua. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang raja di sebuah kerajaan yang begitu besar. Raja ini sudah sangat tua dan dia sadar fisiknya mulai melemah. Oleh sebab itu, sang raja mengadakan sayembara bagi anak-anaknya untuk dapat menggantikan dirinya sebagai raja. Raja ini memiliki 3 orang anak laki-laki yang pintar, gagah, dan pemberani. Dan kemudian raja mengadakan sayembara dengan tantangan untuk memenuhi sebuah ruangan kosong. Dan ruangan kosong itu harus diisi penuh oleh suatu benda atau barang. Lalu raja memberikan uang modal kepada anak-anaknya sebesar 1 juta. Dan yang memiliki uang sisa paling banyak akan terpilih menjadi raja yang baru. Lalu anak-anaknya dengan semangat mengikuti sayembara itu. Anak pertama membeli dan mengisi ruangan itu sampai penuh dengan kerupuk seharga 500.000, dan uang sisanya ada 500.000. Lalu anak yang kedua mengisi ruangan itu dengan kapas. Dia menghabiskan 300.000 dan uang sisanya ada 700.000. Lalu anak yang ketiga membeli sesuatu untuk mengisi ruangan itu sampai penuh dengan suatu pelita yang bercahaya. Harga pelita itu adalah 1.000 dan uang sisanya adalah 999.000. Lalu raja melihat cara berpikir dari anaknya yang ketiga yang begitu luas dan begitu sederhana. Raja pun memutuskan anak yang ketiga pantas untuk menjadi raja untuk menggantikan dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini kita belajar tentang menjadi terang dan membawa terang. Terang adalah sesuatu yang dapat dilihat, yang menghasilkan cahaya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan renungan kita dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini adalah bagaimana seorang Paulus mengungkapkan tentang siapa dirinya dan apa yang sedang dia lakukan di tengah-tengah pelayanannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya hubungan antara Paulus dan jemaat Korintus tidaklah begitu baik. Namun ketika
Paulus menerima kabar baik dari Titus yang saat itu baru kembali dari Korintus, hati Paulus kembali bersuka cita. Sehingga surat ini adalah surat pendamaian antara Paulus dan jemaat Korintus. Di antara surat Rasul Paulus yang pertama dan surat Rasul Paulus yang kedua, ada terjadi perselisihan yang hebat antara Paulus dan jemaat Korintus. Namun Paulus pada saat itu sudah mengirimkan Timotius untuk menenangkan mereka. Tapi usaha itu tidak berhasil. Sampai akhirnya Paulus mengutus Titus dengan membawa surat di tangan Paulus sendiri. Dan usaha itu berhasil, sehingga sebagian besar jemaat menyesal dan akhirnya mau berdamai dengan Paulus. Berita inilah yang dibawa Titus ketika bertemu Paulus di Makedonia. Dan setelah itu Titus diutus kembali dengan membawa surat yang kita kenal sebagai surat 2 Korintus ini. Namun surat ini juga dikenal sebagai surat pembelaan Paulus bagi orang-orang yang menentang kerasulannya. Dalam pasal yang keempat ini adalah merupakan bagian dari pembelaan Paulus di hadapan orang-orang yang menentang atau meragukan kerasulannya. Salah satu yang menjadi bukti bahwa Paulus adalah rasul sejati yaitu karena Paulus telah banyak mengalami penderitaan yang hebat dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan sebagian besar pasal 4 ini adalah penjelasan Paulus tentang penderitaan yang sudah dia alami selama menjadi rasul. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Paulus menerima panggilan sebagai pemberita Injil Yesus Kristus dan telah melakukannya dengan kesungguhan dan integritas yang tinggi, meskipun ada lawan yang terus menentang pemberitaannya, bahkan mempertanyakan otoritas kerasulan Paulus. Namun Paulus tetap kuat dalam menjalani hal ini, dalam menjalani panggilannya, karena kekuatan yang berlimpah-limpah yang datangnya dari Allah. Pasal ini dimulai oleh Paulus dengan menyadarkan bahwa pelayanan yang dilakukannya adalah pelayanan yang diterimanya oleh karena kemurahan Allah baginya, sehingga ia pantas untuk menerima pelayanan itu. Dalam bahasa aslinya dapat juga diterjemahkan bahwa Paulus menunjukkan kerendahan dirinya dan rekan-rekannya dalam pelayanan, bahwa pelayanan adalah kebaikan Allah yang dipercayakan kepada seorang laki-laki yang tidak layak. Paulus berusaha menunjukkan kepada orang-orang di Korintus bahwa ia benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah. Paulus menyadari bahwa pelayanan adalah kemurahan atau belas kasihan Allah, sehingga Paulus tidak tampil dengan sikap egois atau kesombongan pribadi, tapi respon dari orang yang melihat posisinya sebagai contoh dari kemurahan Allah pada laki-laki yang tidak layak. Akibatnya, Paulus dan rekan-rekannya tidak tawar hati. Tidak tawar hati bisa berarti kecil hati, lelah, putus asa, letih, dan juga penat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawar hati ialah kehilangan keberanian, tidak bergembira, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian, dan dingin hatinya. Ada berbagai ragam penyebabnya, bisa karena mengalami kegagalan, kekecewaan, putus asa, hilang harapan, atau karena menemui jalan buntu dengan berbagai macam masalah dan kesulitan yang dialaminya. Dan tawar hati hanya bisa diatasi oleh penyertaan Allah. Oleh sebab itu, Paulus menyadari bahwa pelayanannya adalah kepercayaan Allah. Jadi Paulus telah menerima pelayanan karena Allah yang mempercayakan pelayanan ini kepada mereka, dan Allah memperhatikan
dan memperlihatkan kemurahan dan kasih sayangnya kepada Paulus dan kawan-kawannya. Pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam, Paulus menuliskan perbedaan antara dirinya dan para rasul atau penginjil-penginjil palsu yang ada di antara jemaat Korintus pada saat itu. Sekaligus Paulus juga melakukan apologia mengenai hal-hal yang dituduhkan oleh orang-orang yang mengumpatnya. Paulus menyatakan bahwa ia tidak berbuat hal-hal yang memalukan secara sembunyi. Kata memalukan dapat juga diterjemahkan dengan menjijikkan. Jadi Paulus tidak pernah melakukan hal-hal yang memalukan atau menjijikkan dengan sembunyi-sembunyi dari jemaat Korintus seperti yang telah dituduhkan kepadanya. Ia juga mengatakan ia tidak berlaku licik. Saat itu Paulus dituduhkan melakukan tipu daya di dalam pelayanannya. Namun Paulus mengatakan bahwa dia tidak berlaku licik, yang dapat diartikan bahwa Paulus berkata kepada orang-orang yang menuduhnya bahwa dirinya dan kawan-kawan sepelayanannya tidak melakukan hal-hal yang memalukan atau menjijikkan atau berlaku licik dan penuh tipu daya, yang bisa diterjemahkan dengan tidak berjalan dalam kelicikan dan tipu daya. Paulus juga dituduhkan sudah memalsukan firman Tuhan, yang dikatakan bahwa Paulus dituduh menyebarkan firman Allah yang palsu atau ajaran yang menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya guru-guru dan nabi-nabi palsulah yang mengajar jemaat Korintus dengan ajaran firman Allah yang palsu atau menyimpang dari kebenaran yang sesungguhnya. Keyakinan ini membuat Paulus berani menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Artinya, Paulus menekankan kepada orang-orang yang dilayaninya dengan pernyataan kebenaran. Dalam terjemahan aslinya, Paulus mengatakan, menyerahkan diri kami kepada tiap-tiap hati nurani orang-orang di hadapan Allah. Bagian ini jelas menunjukkan bahwa Paulus bersama rekan-rekannya benar-benar menyerahkan diri mereka demi pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, ia menunjukkan nilai-nilai pelayanannya yang berkenan di hati Tuhan terhadap jemaat Korintus yang menyatakan bahwa Paulus memuji diri. Namun ia menjelaskan pada bagian ini bagaimana ia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan. Ia berani menyatakan kebenaran Allah dan menolak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan hal-hal yang tersembunyi yang memalukan Allah. Untuk itu, ia dengan berani menyatakan kebenaran Allah. Namun, seperti apapun usaha, seperti apapun penjelasan Paulus, akan ada orang-orang yang tetap tertutup, dan Paulus dalam suratnya mengatakan, jika Injil masih tertutup juga, sesungguhnya Injil tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini adalah bentuk lain dari pernyataan perikop sebelumnya, bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada orang-orang yang seperti itu, Paulus menyebut bahwa ketidakpercayaan mereka adalah akibat telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini menunjukkan kepada iblis, si ilah zaman, yang memegang kendali hidup orang yang tidak tunduk kepada Kristus. Dialah makhluk yang telah membutakan mata, yang telah mengikat dan terikat kepadanya. Iblis yang membutakan mata orang sehingga membuat mereka tidak bisa melihat sama sekali terang yang begitu besar, terang kebenaran
dan kemuliaan Injil. Keterikatan, kemelekatan, dan cengkeraman raja kegelapan yaitu ilah zaman ini membuat orang menjadi buta sama sekali, sehingga tidak mungkin dapat melihat indahnya, terangnya yang kuat cahayanya. Ketidakpercayaan orang pada Injil menunjukkan bahwa Allah memang tidak berkenan, sehingga bukan kepada hidup tetapi menuju mautlah muaranya. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika umat Tuhan, kita di zaman yang sekarang yang belum berada dalam pekatnya kegelapan dosa, oleh anugerah Allah akan diangkat dari kubangan lumpur kegelapan untuk dibersihkan, sehingga dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjaga kemurnian dalam mengemban tugas atau jabatan, apalagi dalam konteks pelayanan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain kesungguhan dan pengertian yang matang, kebergantungan total dan kepasrahan kita kepada Sang Pemberi tugas juga sangat diperlukan. Oleh sebab itu, idealnya tidak lagi ada ruang terbuka untuk sekedar berbangga diri, apalagi sombong ketika kita melayani. Tidak ada lagi ruang terbuka bagi kesombongan di dunia pelayanan. Keyakinan bahwa diri ini sesungguhnya tidak punya nilai, bahwa diri tidak punya banyak arti, akan menjaga orang taat dan setia pada posisi ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah terang yang bercahaya dalam hati. Hari ini boleh mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan sebagai orang percaya bukanlah perjalanan yang mudah, bukanlah proses yang gampang. Akan ada tantangan, akan ada rintangan, akan ada pencobaan yang menguji kita. Hal ini mengingatkan saya tentang sebuah lukisan yang berjudul A Trail of Light, Jejak Cahaya, karya seorang seniman yang berasal dari Colorado Springs, Amerika Serikat. Ia menggambarkan sekumpulan pohon aspen dengan dedaunan keemasan yang disinari oleh cahaya matahari pada musim gugur. Dedaunan di bagian paling atas berkilauan terang, sementara tanah di bawah pepohonan itu menampilkan perpaduan antara sinar matahari dan bayang-bayang pepohonan. Sang pelukis menjelaskan pemandangan yang kontras itu. Saya langsung terpikat pada cahaya yang menyusup dan terbayang pada dasar pepohonan itu. Sungguh suatu rangkaian keajaiban yang istimewa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada masanya ketika pencobaan itu datang, cahaya wajah Allah seakan-akan meredup karena kesukaran, kesedihan, ataupun kehilangan yang kita alami. Namun bahkan dalam bayang-bayang yang terkelam sekalipun, kita tetap dapat melihat bukti kehadiran Allah bersama dengan kita. Ketika kita berjalan di bawah cahaya yang menyusup pada saat ini, kiranya kita kembali mengalami terang Allah, yaitu Yesus yang selalu bercahaya di dalam hati kita. Biarlah tetap kita setia dalam pelayanan, kita tetap setia dalam penyembahan, dan kita tetap setia dalam iman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.